Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah, amma ba'd. Jemaah majlis yang mulia, Alhamdulillah bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita taufik hidayahnya, berkumpul kita di dalam majlis atas izinnya dan kehendaknya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak mencabut nikmat hadir di majlis ini sampai akhir hayat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Seperti biasa, mengambil berkah kita sebelum membaca kitab, lebih dulu kita membaca qasidah Muhammadiyah dengan niat mudah-mudahan majlis kita, hidup kita senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa ballighna qasidana Muhammad
وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام جميع الأنبياء والأولياء والصالحين والعلماء العاملين وجميع المصنف الكتب المخلصين خصوصا راح سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ البغداد والشيخ محمد بن عبد الكريم الزمن المدني والشيخ عبد الصمد الفليباني والشيخ عبد الحميد البنجري ووالدينا ووالدهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين. الله ينفعنا بعلومهم وأسرارهم ويعيد علينا وأولادنا وذريتنا من بركاتهم. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله وأدام انتفاعنا بعلومه وبعلوم مشايخه. فقال المصنف بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الثاني في الطاعة الظاهرات. Bermula ini bab yang kedua pada menyatakan berbuat taat ibadah yang zahir. Jadi ibadah itu ada dua, ada ibadah zahir, ada ibadah batin. Ibadah zahir ini banyak orang yang bisa melakukan, tapi ibadah batin kurangnya juga. Kalau ibadah zahir sholat, kita bisa sholat. Ya, yang sholat tuh kayak orangnya macam-macam. Lah, yang ahli maksiat sholat. Tapi yang melakukan ibadah batin, ini orang-orangnya juga. Bisa sabar, itu orangnya juga. Ikhlas, itu orangnya juga. Dan sabar, ikhlas, ridha ini tidak bisa dilakukan kecuali orang-orang yang dekat dengan Allah. Kecuali orang-orang yang memang kenal dengan Allah, bahwa semua yang terjadi itu min af'alillah, daripada af'alnya Allah, daripada perbuatan Allah. Tapi kadang-kadang kita ibadah batin tanpa melakukan ibadah zahir. Sabar, orangnya penyabar ya, tapi kita sembahyang parah lagi. Orang sembahyang kadang penyabar, itu sadang parahnya. Tapi penyabar kadang sembahyang parahnya. Nah, video baiknya penyabar orang. Cuma jauhin dari senolongnya, mau penyabar. Main judi kalah, sabar, bagusnya. Lain sabarnya. Nah, jadi ibadah zahir, ibadah batin ini harus bergandengan, sesamaan. Dan bisa ibadah zahir saja tanpa ibadah batin, harus sama-sama. Ibadah zahir, sholat, puasa, baca Quran, selawat, itu ibadah zahir. Nah, diupayakan disertakan ibadah batin. Dengan sebab ibadah zahir ini istiqamah kita melakukan, itu ibadah-ibadah batin seperti ikhlas, ridha, penyabar, itu timbul serangan. Asalkan istiqamah ibadah zahir. Cuma namanya istiqamah itu berat, yang ringan itu istirahat. Dan yang mana istiqamah? Lah, yo istiqamah. Yang musim dingin kayak ini.
kada. Tulak kada. Sengaja hitungnya dari diajarinnya hitungnya dari awal. Kada, tulak kada. Alhamdulillah dikasih. Bisa yang menghitung. Al-ajru biqadri ta'am. Ujar Nabi, pahala itu diberikan oleh Allah tergantung ibadahnya itu susah atau tidak. Kalau ibadah yang dilakukannya itu berat, maka pahalanya gana. Kayak tahajud, berat. Bangun tengah malam itu berat daripada makan wasi. Ada yang nyamanan bangun tengah malam. Pagi pengantin hanya bayi anak bangun, tangkapnya dibaca. Tahajud di kalambur aja, makanya selesai. Tahu dan nyaman gitu. Berat. Nah, yang bujang berat juga. Yang ringan tuh apa? Orang yang diringankan Allah. Jadi bukan masalahnya pengantin hanya, bukan masalahnya bujang, bukan masalahnya ustaz, bukan masalahnya kata ustaz. Kalau orang diringankan Allah, apanya aja ibadah itu teringan. Ada ustaz misalnya, ayahnya tahajud berat, kenapa? Diberatkan Allah. Bukan masalah detail kan. Ada orang biasa, tapi diringankan oleh Allah, nyaman ya tahajud. Jadi rupanya kita kalau beramal ini tidak ada lepas dengan yang namanya pertolongan Allah, kehendak Allah, izin Allah. Jadi orang yang bertauhid, orang yang bertasawuf, bila indah beramal, tidak ada lain kata-katanya hanya alhamdulillah. Itu Pak. Dan nama aku tuh kata alhamdulillah kita di Malang ada banyak. Dia dapat tahajud berapa rakaat? Tambahnya 7 rakaat. 7 orang dengar nih kenjil. Biar kan tahajudnya kawan-kawan. Barang aja yang penting sembahyang. Ngalih lah, orang kada paham nih ngalih. Orang kada paham itu nah maghrib tabaiknya serakaat 4 rakaat. Kemudian sembahyang Jumat seminggu sekali ini 2 kali. Kenapa? Karena ada paham. Ya nang tuh nang berdua nak bertubat tuh. Si Dini lawas membuat dobian. Dobian membuat. Dari semua gion maling ada yang orang hilang ya paman maling. Duit wakafnya paman mampir. Ada lah. Cuma anak bertubat. Jadi jangan sedang kita ini bertubat. Dibiarkan kakak ini jadi hantu kita mati. Jadi jangan kayak apa kita bertubat kayak ini kita mulai dengan sembahyang. Jangan seikhlas kebila maghribku jangan bagi orang kami supaya kita curiga kita ini ahli nyutan duit wakaf. Supaya kita masuk masjid kudu orang yang dah kenapa poli selesai. Jangan seikhlas kayaknya aja cari sembahyang langsung kebila. Jangan seikhlas subuh. Nah itu pasti subuh kan ada ramai itu masjid kan. Nah tulak kayaknya seikhlas ke masjid belum azan tulak ke masjid. Kaum hanya membuka lawang masjid. Melihat kawan ini masuk masjid curiga. Ada kawan sudah bertasbih dan masuk masjid. Ada biji sawit juga nak. Anak bertubat tinggi saja. Ya kawan kita mana? Jangan yang mantan aku tadi, buntat tadi. Aku nak sembahyang subuh, dia jual aja kau. Yang biasa kemarin mencium takbir wakaf nikam lah kok. Iya, tapi aku bertubat dah. Ada percaya aku je kawan. Kayaknya dia kau tangguhi aja. Bila dapat menangguhi, pokoknya aku terima. Apanya dia nang buntat tadi? Ya kaum subuh berapa rakaat? Dengan buntatnya 3 rakaat. Kamu kau tarjang kau, buka nang buntatnya bukan. Kamu kawan yang sekong nak ke masjid. Bila kawan sekong kenapa kali jadikan ke masjid kan? Sudah aku tadi lah. Gara-gara kesalahan yang berangkat subuh tarjang kau. Jadi dengan batulak tadi nakoni nak antak tulaknya. Mereka berapa subuh ditakuni kaum dengan masjid. Jangan kawan sekong itu 2 rakaat. Jangan ibadah terjang tadi jangan di sini. Aku lah 3 rakaat aja terjang kau. Apalagi kamu 2 rakaat. Mungkin ampas kau sebenarnya. Akhirnya kali jadi betul. Nah, jadi dehingkan kita ini kalau cuma mengandalkan ibadah zahir, ibadah batin harus bermain. Makanya ilmu fikih itu ibadah zahir, ilmu batin ibadah tasawuf, ya tasawuf yang membahas hati kita. Nah, pikiran kita, akidah kita itu tauhid yang membahas. Kata Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah, "I'lam anna awamirallahi ta'ala faraid wa nawafil,
Wal fardu ra'sul mal wa huwa aslu tijarah wa bihi taslun najah wa naqlu huwa ribhu wa bihi al-fawzu fit darajat. Ujar Imam Ghazali, Imam Ghazali ini panutan dalam ilmu tauhid kita. Nah, artinya ilmu tauhid kita ini, kita mazhab kita satu, Imam Abul Hasan Asy-Syadzili dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Tambahannya Imam Ghazali, termasuk Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Imam Ghazali sesat, berarti ini anak sesat. Oh, ada Ustaz, banyak di YouTube tuh banyak. Ada yang sampai mengatakan bahwa karangan kitab Imam Ghazali yang bernama Ihya Ulumuddin 4 juz itu luar biasa dalam kitab itu pembahasannya. Ada yang mengatakan bahwa hadis-hadis di dalam kitab Imam Ghazali Ihya itu banyak yang dhaif, 70% dhaif. Ada namanya terkait Ustaz Nahwawi. Sementara Imam Ghazali, Masya Allah, ribuan, ratusan ribu hafal hadis kita pada saja. Nah, ini Imam Ghazali panutan kita dalam ilmu tasawuf. Apa ujar beliau? Ketahuilah olehmu wahai orang yang menuntut jalan Allah, bahwa segala ibadah yang disuruh Allah yang maha mulia dan maha tinggi, ada kalanya fardu dan ada kalanya sunnah. Maka fardu itu adalah ra'sul mal. Ra'sul mal itu bahasa kita modal. Lah, kalau ibarat orang berdagang modal. Sedangkan sunnah itu adalah keuntungan daripada modal tadi. Jadi ibarat orang kalau waktu di dunia hanya yang wajib dilakukan, amunnya mati kebeli modal aja. Artinya selamat cuman kada untung. Tapi kalau kita lakukan yang sunnah, tambahinya yang sunnah, apalagi istiqamah yang sunnah, ini dapat keuntungan. Jadi orang yang pintar itu berdagang, ada balik modal, pasti balik untung. Orang yang pintar menggunakan nikmat hidup, ada mungkin balik modal, pasti beruntung. Nah, supaya untung apa? Jangan yang wajib aja dilakukan, yang sunnah ditambahi. Qabliyah ba'diyah, jangan ditinggalkan. Apalagi kita dia udah nyaman menjelang tamat, orang tak tahu siap lupul sawat, dia tuh sawat. Apalagi lah 4 rakaat zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur. Ujar Nabi SAW, barang siapa yang melakukan qabliyah 4 rakaat sebelum zuhur dan ba'diyah 4 rakaat sesudah zuhur, haramahullahu ta'ala jasadahu 'alan nar. Allah haramkan jasadnya dijilat oleh api neraka. Biasa kan kita 2 rakaat lah, tambahi lagi 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur. Nah, 4 rakaat ini boleh caranya langsung 4 rakaat sekali salam. Boleh pakai tahiyat awal, boleh kada. Boleh juga 2 rakaat. Kalau ulun nanti 4 rakaat sekali salam lancar. Ancap kalau 2 rakaat ada terlambat. Jadi kalau 4 rakaat sekali salam itu ancap itu boleh. Dan nanti setelah zuhur, ba'diyah tambahi pula 4 rakaat ba'diyah. Nah, kemudian begitu pula sebelum sembahyang asar tambah 4 rakaat. Biasa kita sebelum asar ba'diyah, asar 2 rakaat. Ini tambahi pula 2 rakaat jadi 4 rakaat. Tak imbah asar ada lagi sholat sunnah. Maghrib kayak itu juga, sebelum maghrib ada qabliyah, imbah maghrib ada ba'diyah, dia udah ada qabliyah. Nah, luar biasa Pak, alhamdulillah. Kadang-kadang masjid Ganali bisa ada tuh qabliyahnya langsung qamat, tapi wadah kita alhamdulillah ada qabliyahnya. Nah, qabliyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat. Nah, kalau isya, qabliyah isya 4 rakaat, ba'diyah isya 4 rakaat. Kalau subuh, qabliyah subuh 2 rakaat, ba'diyah subuh kada ada. Tapi kita jangan buruk sangka, bila ada orang yang bersubuh, ada yang sunah di video, jangan disambut ISIS. Ya. Mana tahu si bin mengkodok subuh. Ya Allah, ini bahari memuntah saja panggil dia. Harap tertinggal sembahyang. Lalu sadar tadi, lalu mengkodok subuh. Bila bersubuh dikodok subuh. Yang ngarannya sembahyang kodokan waktunya bebas.
Jadi orang qada sembahyang ini kada mesti imbah maghrib harus maghrib, imbah isya qada isya, enggak, bebas. Hendak imbah maghrib subuh ka qadaannya boleh, imbah isya zuhur ka qadaannya boleh. Cuman supaya nyaman aja, supaya nyaman bila imbah zuhur qadaan, bila imbah isya qadaan, bila imbah asar qadaan. Seandainya ujar ulama kita dulu ada meninggalkan sembahyang lalu sadar, nah sadar tadi hendak mengqadha sembahyang yang sudah ditinggalkan. Mungkin berharinya aku meninggalkan sembahyang puluhan tahun, tapi sadar, alhamdulillah pada saat nanti tahajud hanya sadar sudah. Maka inya mengqadha tadi mungkin imbah zuhur, imbah asar, imbah maghrib. 2 hari mengqadha sembahyang mati mendadak. Mati. Kadang-kadang sebabnya kan keguguran sindok ringging lah. Ya, kalau usah jadi mana nang bini nyanga iwak tadi. Tah ngapa kata lanjut habis nang minyak di sindok ringging tadi karena kamu laki, maka laki ini jantungan tadi kata kajut mati. Nah matinya tadi 2 hari imbang kotor sembahyang, maka sembahyang yang puluhan tahunnya ninggalkan itu diampuni Allah. Kenapa? Karena ada niat hendak membayari sembahyang. Tapi kalau ada niat lalu, aduh, bayar sembahyang kakain tunggu itu hari. Isok lang dita ko ni ini sembahyang di kota kan, kakain isok aja lah. Pas isok pagi rupanya mati. Ini tanggungannya berat karena meninggalkan sembahyang. Orang yang wani meninggalkan sembahyang itu dosanya jangan. Kalau inya meninggalkan sembahyang karena kulir, karena malas, itu dosanya paling siapa yang meninggalkan sholat zuhur dirandam di dalam neraka jahanam 1000 tahun, paling dosanya kakak itu aja. Tapi kalau inya meninggalkan sembahyang karena meyakini bahwa sembahyang itu kada wajib, maka kafir. Apalagi sampai mohon. Kalau lawan sembahyang, aku sembahyang tadi juga jadi baras. Ya hati-hati lah kayak gitu. Karena juga jadi baras ya. Ini bisa murtad karena mau holot tadi. Udah lah ada sembahyang mau holot lah. Jadi mereka putar peleng. Wani mana? Kalau sembahyang tuh berangkai aja paling dapat dosa. Paling dapat dosa. Mati banyak kembali orang ke laut selesai. Tadinya nyamanan pak. Kita ujar abah guru sekumpul. Senakala apapun kita, sesibuk apapun kita, jangan ada sembahyang. Walaupun qadaan istilahnya. Zuhur, parat asar, marah ayo. Asar, parat maghrib, ayo ada apa? Yang penting sembahyang. Maghrib, parat isya, ayo. Isya tengah malam langsung tahajud, ada apa juga? Aku ini mau nggak ada isya tengah malam, kada tahajud ya. Ayo apa? Yang penting jangan kada sembahyang isya istilahnya, cuman jangan seumuran mainnya. Umuran ini ya, mati jadi hal kita. Artinya langkah itu tuh pemula lah. Kita nang tingkatan agak kulirnya kalau udah daripada tertinggal. Insya Allah barokah hidup kita kalau sembahyang kita lakukan. Nah jadi jangan sampai kita hidup ini meninggal dunia hanya balik modal. Harus ada keuntungan. Apa keuntungannya? Yaitu dengan istiqamah sholat sunnah, istiqamah ibadah sunnah. Ini ada sambungannya pulang hadis ini. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ma taqarraba ilayya al-mutaqarribun bimisli adai ma qaratu alaihim wa la yazalu al-'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وقلبه الذي يدمر به. Dalam hadis kursi Allah mengatakan, tiadalah menghampirkan kepadaku oleh orang yang menuntut dekat kepadaku ya Allah, dengan seumpama berbuat ibadah yang aku fardukan atas mereka itu, dan senantiasa hambaku menuntut hampir kepadaku dengan mengerjakan segala ibadah yang sunnah hingga aku kasih akan dia hamba tadi.
Maka apabila telah aku kasihi akan dia hamba, niscaya adalah pendengarannya aku yang menjaga, niscaya adalah penglihatannya aku yang melihat, niscaya adalah mulutnya aku yang menjaga, niscaya tangan dan kakinya aku yang menjaga, niscaya hatinya pun aku yang menjaga. Jadi kenapa orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang saleh itu lah dijaga oleh Allah Ta'ala daripada menggawi yang haram. Kita nih Pak, bila masih ketujuh menggawi yang haram, berarti ibadah kita nang sunnah belum banyak lagi, atau belum ikhlas. Orang yang bujur-bujur banyak melakukan ibadah sunnah yang wajib sudahnya, ibadah sunnah banyak, istiqamah, itu anggota tubuhnya dijaga oleh Allah daripada melakukan maksiat. Coba lihat kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Datang raja membawakan hadiah buah apel. Ujar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wahai tuan raja, bukan aku kada hendak apel. Dibelah oleh beliau di hadapan raja tadi, ternyata isi dari apel tadi nanah dan darah. Lihat ya Syekh Abdul Qadir, maka ini kan aku makan, takkan juga raja tadi. Rupanya sang raja tadi menukarkan Syekh Abdul Qadir duit apel tadi dengan memakai duit subah, duit nang kada jelas. Dijaga oleh Allah perut walinya, dijaga oleh Allah walinya Syekh Abdul Qadir daripada memakan yang haram. Abah ayah tuan tungkal Masjid Agung itu tiap waktu beliau jadi imam. Syekh Abdul Wahab beliau jadi imam. Tiap waktu bila asar beliau datang masuk ke masjid jadi imam, bila zuhur masuk ke masjid jadi imam. Hingga pas waktu sholat apakah beliau masuk masjid langsung keluar lagi, masuk ke rumah mengunci lawan. Jadi ujar saham ujar murid sedikit, ada nang wali bertakut ibarat kejadian itu. Ayah, kenapa pian kan hendak mengimami waktu itu? Ujar abahnya ayah Syekh Abdul Wahab, ya sini sejadah imam itu sejadahnya tinggi ya, tuh si anu tuh sedekah. Ini kabarnya anak anu ya, anak kayak pemilihan kayak itu, buka. Ya sini kayak apa kuat jadi imam situ. Yang kulihat bukan sejadah, yang kulihat ular berlilit di situ, doanya kunci. Yang lain hanya suruh jadi imam. Allah jaga wali-walinya tadi supaya jangan melakukan maksiat. Abah guru sepupu itu siang malam didatangi tamu, maka tamu itu datang ke rumah sini bukan karena berbawa. Karena adat orang di Banjar itu kalau datang ke rumah guru kadang mau tangan 10, pasti ada yang dibawa. Nah, masing-masing berhadiah. Apalagi pejabat-pejabat datang ke rumah sini berhadiah. Dulu siapa itu tokoh Indonesia itu Akbar Tanjung, berhadiah sampai 20 juta. Sidin terima. Ini kan suami lah. Nah cuman ujar khadamnya khadam abah guru itu tiap sore membakar duit di belakang rumah. Duit dibakar, berarti banyak. Kenapa Sidin jadi membakar? Karena Sidin tahu di antara karamah beliau, duit itu bisa bertangkir di hadapan Sidin. Ibaratnya itu bila ada orang berhadiah, duit itu pada guru ulungi dari yang haram. Sidin terima, tapi bakar Sidin menyenangi hati orang. Kayak itu wali Allah itu dijaga. Kenapa? Sebab dijaga oleh Allah matanya, hidungnya, telinganya, anggota tubuhnya, dua aja amalannya. Nah wajib istiqamah, yang sunnah istiqamah. Tapi ini nyambatnya nyaman. Praktikakannya lipo ya. Yo, kita tahajud aja ya, 2 hari tahajud 2 bulan parahnya. Itu tak tahajud kan. Kita ini kayak apa? Nah istiqamah lah. Nafsu diturunkan terus. Quran aja jangan mahal di rumah aja 2 juta nang bapak mata Allah. Bila disambungkan kakak itu bunyinya mau gitu. Hukumnya ikhfa. Sebulan dia baca itu tiba-tiba dia naknya di lemari 7 kunci lemarinya kalau terbuka. Agen hiasan aja lagi Quran. Tasbih kayak itu juga. Banyak tasbih di rumahnya. Belulusnya bila ada orang beli umrah dapat. Cuma mengaktifkan suara. Mengatakan tasbih ada orang yang tek itu bagus tuh kali itu dia ada target 1000 sehari selawat. Untuk tasbih itu bisa kadingan.
apalagi sambil tasbih sambil nonton bola, tiga kampion, Ronaldo nandang dibayar, gol, mana tadi tasbih kok. Nah, kalau pakai kata tasbih itu nyata sudah. Nah, tinggal pakai jadi Banawatik. Ada kalau jualannya sini kan 30.000 ada yang masih. Kami di Tanjung ada yang jualan gitu. Jadi ada apakah pas waktu aku duduk di toko itu ada orang anak menukar itu. Perasaanku orangnya ada penyembah yang cuman sekali nukar 3 itu tubat lalu kawan itu. Baik sangka aja banget. Jadi wanita aku takut orangnya gak mau periman sih. Aku ngambang lah, yang 3 nukar ini banyak banget tasbih. Ngopo ada tasbih dan ngitung nyor dulu aja. Salah terus ngitung nyor ya. Jadi nukar ini nggak 3, jadi udah salah lagi. Opanya banyak yang manfaatnya, bisa hagan ngitung nyor, bisa hagan bertasbih tadi. Nah, jadi kada heran kita melihat para aulia Allah dijaga oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena istiqamah ibadah fardu dan sunnahnya. Jadi amun kita nih hendak dijaga oleh Allah, kada nyaman lagi maksiat, kada nyaman lagi berbuat dosa, kada ngalih kada nang wajib istiqamah yang sudah istiqamah. Saya kira-kira baca Quran tuh nah istiqamah minimal 2 lembar sehari. Baca salawat minimal 100 sehari. Bertasbih minimal 100 hari. Qabliyah ba'diyah jangan ditinggal. Duha jangan ditinggal. Tahajud malah 2 rakaat. Witir jangan ditinggal. Amal istiqamah aja kayak insyaallah timbul sir rahasia-rahasia yang diberikan Allah hingga akhirnya kita nyaman, hidup nyaman, untung. Asal yakin aja. Ini jangan nang sunah nang wajib aja kadang dalam kucingan kayak anak nyaman gitu. Yang wajib benar kadang belang kucing, apalagi yang sunnah. Jadi istiqamah yang sunnah ini berarti. Dan ketahui olehmu wahai orang yang menuntut jalan Allah, jalan menuju Allah, bahwa tiada kuasa engkau mendirikan akan segala ibadah yang disuruh Allah dengan bersungguh-sungguh memelihara, kecuali dengan bersungguh-sungguh memelihara hatimu dan segala anggota tubuhmu pada tiap-tiap engkau melakukan sesuatu dan tiap-tiap daripada nafsumu, daripada ketika pagi hingga petang. Dan tiada engkau atas demikian itu melainkan engkau beri bahagian segala waktumu itu dengan wirid-wirid dan ibadah. Rupanya bisa kita ini melakukan istiqamah dalam ibadah wajib dan sunnah asal punya wirid rutin, wirid istiqamah. Ujar Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pakalungan, agar kita ini diberi oleh Allah sir rahasia, harus ada wirid yang kita istiqamahkan tiap hari. Apa wirid yang kita istiqamahkan apa Ustaz? Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, wirid itu bahasa Arab, kalau bahasa kita amalan yang rutin istiqamah. Itu wirid. Jadi bila tiap hari ke pasar aja itu wirid. Ini istiqamah ke pasar. Bila tiap hari makan manda itu wirid. Ya bila rutin tuh istiqamah itu wirid. Nah, wirid apa yang kita istiqamahkan? Misalnya salawat. Sallallahu alaihi Muhammad. Istiqamah pokoknya ba'dal maghrib 313 ya. 313 kali. Istiqamah. Lawas kalawasan nang wirid kita istiqamahkan ini akan Allah timbulkan sir rahasia keistimewaan dari wirid tadi. Apa di antara keistimewaannya? 1, siapa yang mengamalkan sallallahu alaihi Muhammad 313 kali imbah sembahyang maghrib atau imbah isya, kabilakah? Yang penting tiap hari ada membaca itu. Rahasianya yang pertama, orang ini disuguhkan oleh Allah Ta'ala, dunia akhiratnya disuguhkan. Meningkat kita jangan minta sugih akhirat aja, dunianya sugih. Sugih akhiratnya aja ngalih juga. Dunia kada berduit kali, emang duit kada dibawa mati. Tapi bila kada berduit rasa enak mah. Tahu, kada aja penglihatan, melihat senang itu lihat di Wakaring. Tahu,
Jadi mau ingat kita dunia nyaman akhiratnya ujar abah guru sekupul amun ingat kanyang ingat dengan Allah, jangan lapar ingat dengan Allah. Kan lapar ingat dengan Allah itu bagus Allah. Tapi kalau dibanding-bandingkan nyaman kanyang ingat dengan Allah. Artinya apa? Dunianya kita nyaman, akhiratnya mau ingat nyaman juga. Jangan akhirat hanya nyaman, dunia sakit sekali. Nah kayak kita ini kesabaran. Ya kan? Pulang ke masjid Al-Huda, mengangkat tangan Allah, duit habis, kantong habis, gas plaza, bini penyarikan. Itu berat mengangkat tangan Allah, berat. Dibangun kan? Duit dibang, panggung duit juta, ya kan? Beras banyak. Itu nyaman mengangkat tangan ringan, Allah ringan. Mang lain juga, gitu. Mereka bilang menghari kawan binatang musam aja mengharap itu lain. Berarti bulan Tuhan. Siapa aja. Makanya orang-orang saleh sini kada tapi menampakkan data. Susah tak ada susah kan. Santai aja. Duduk di orang minum teh telur nih teh telurnya. Walaupun ujungnya utang lah. Yang penting teh telur dulu. Ada pang kada berbit punya putih. Kada teh telur kayak orang. Kada tapi memikirkan benar. Ada hanya menyimpan agar esok 2-3 hari itu kada ada. Pokoknya bila ada hari ini makan bila kada ada berada itu akhlaknya nah kita kada sanggup dulu kayak itu kada sanggup lah kada sanggup dulu. Syahdan, apabila engkau bangun dari tidurmu, maka hendaklah engkau bangun dahulu daripada terbit matahari atau terbit fajar. Usahakan, ujar Imam Ghazali, apabila engkau bangun tidur, hendaknya engkau bangun tidur sebelum terbit fajar, sebelum azan subuh itu bangun dah. Sebelum azan subuh itu bangun sudah. Jangan imbah amat subuh sampai bangun. Apalagi jam 7. Ya Allah, ya. Mang bini ini uyak ya. Melihat laki hingga malam harus. Aku jangan ini buang kalau dari laki ini. Salah nang bini juga lagi pengulir. Moyak nang bini bacakannya diubun laki innalillah 7 kali sehari. 7 hari jam mati lagi. Itu amalannya buat itu. Bila hendak laki itu pasien, bacakan inna anjalna. Bila hendak laki itu bila hendak anjal mati, pengulir tadi ya. Innalillah 7 kali. 7 kali setiap hari. Ini aku kan memadahkan adalah kalau diamalkan aja juga. Inna anjalah dibacakan supaya laki tadi sadar. Nang bini kayak tujuan. Bila bini pindah penyarikan pangulir, rumesak pangulir disuruh sudah. Lah bacakan juga inna anjalah. Bila masih pangulir innalillah aja 7 hari lagi. Insyaallah 7 hari mati ya. Bila habis umurnya, pada habis nikah. Nah, usahakan bangun engkau dari tidur sebelum terbit fajar. Dan adalah pertama-tama yang berlaku di dalam hati dan lidahmu zikrullah. Jadi kita bangun tidur itu sebelum subuh, sebelum azan subuh, yang pertama keluar dari mulut dan hati kita apa? Zikrullah. Kalau bangun itu alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Jangan bangun guring tadi. Nah, jangan diambil ke bini. Gimana hari ini makan sarapan? Ini mau guring, yang itu untuk apa? Benar aja nanti bakal lahir. Kita mau guring. Ini kalau pikirannya ke dunia hanya mau guring, itu sepanjang harinya sedih jangan. Tapi kalau pikirannya ke akhirat, bangun guring sudah zikrullah, sudah membaca doa, maka seharian itu insya Allah bahagia orang tadi. Dan baca olehmu doa ketika bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita membaca fikih sekitar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Bismillahirrahmanirrahim. Fasal pada menyatakan wudu dan yang berhubungan dengan wudu seperti sunnah wudu, makruh dan yang membatalkan wudu. Bermula wudu ialah membasuh anggota yang tertentu dengan air beserta niat yang tertentu. Terutama ingatakan akab, tumit. Wailun lil akab, puja Nabi, celaka tumit tadi kurang banyak wudu, tumitnya pada terbasuh. Jadi kalau wudu itu tumit ini diperhatikan. Kalau perlu diusap, apalagi musim kering, kadang-kadang tumit ini bila dikarenakan banyu aja bisa kadang meresap ke kulit. Jadi diusap dengan tangan, dipusut jari kita supaya meresap banyu tadi di tumit. Bermula syarat wudu yang pertama 15 perkara. Yang pertama Islam. Jadi kalau orang kafir kada bolehnya wudu, kada sah. Yang kedua mumayyiz, walaupun belum balik. Ini mumayyiz sudah. Bakal sudah jadi kita bisa makan sorangan, bisa tidur sorangan, bisa istinja sorangan. Itu mumayyiz walaupun belum balik. Diajarkan ini cara wudu. Yang ketiga bahwa suci daripada haid dan nifas. Jadi ibu-ibu yang haid nifas kada sah wudunya. Jadi Ustaz kayak apa? Amun kami wudu dalam keadaan haid tuh kada wudu batal pungas larangnya. Nah, jadi kalau batal pungas kada apa-apa. Kalau wudu kada sah karena dia haid. Yang keempat bahwa tiada pada anggotanya sesuatu yang mencegah sampai air kepadanya, seperti cat. Nah ini kalau di tangan kita ada cat, lalu kita wudu ada meresap di kulit tadi, maka wajib dihilangkan cat itu, terutama cat minyak. Kalau cat air bisa kita kelupas sudah selesai. Tapi kalau cat minyak itu ada ngalih mengelupasnya tadi. Nah maka dikelupas baru sah wudunya. Kalau kita ibah wudu sembahyang lalu terlihat ada di tangan bekas cat, maka wajib diulangi wudunya, wajib diulangi sembahyangnya. Termasuk pula yang menghalangi anggota wudu yaitu getah. Lah, bulik dari kabun dapat nangka masak. Mau bimat makan nangka yang lagi getahnya. Kalau diculik coba sini. Kalau katiak terjulik getahnya. Jadi pas sembahyang tadi Allahu Akbar, setelah sembahyang Assalamualaikum, melihat di sini ada kena getahnya, maka wajib diulangi sembahyangnya dan diulangi wudunya karena getah itu mencegah sampai air ke kulit tadi. Yang kelima bahwa tiada ada pada anggotanya sesuatu yang mengubah sifat air, seperti tinta. Kalau ibu-ibu bedak lah kupur, biar kita kupur. Nah, jadi kalau ibu-ibu misalnya amun hendak pulang pengantin imbah juhur, wudu ulu hanya berbingking. Jangan berbingking hanya wudu. Karena kalau berbingking hanya wudu nyata lingkah kupur, maka kupur mana? Yang laki kasihan saja, mutarkan terjual selawat Anda. Tapi naranya laki itu tuh sayang wan bini. Laki itu sayang wan bini. Ada perlu diungkapkan lagi. Buktinya apa? Coba lihat laki itu baju muka ada rapit rakai kada mengganti. Nang bini tiap minggu muka baju. Sumat nang laki di warung nak mecek apa? Aku dia laki mati dah kata. Itu gila, bakal lagi nasihat apa dari si baju ya, harap jangan gini. Laki ini penyabar, bajunya gitu, lebih hari itu pulang dipakai. Tapi mau gini kan ingat gitu aja bajunya. Mau ibarat lemari syuting di kamar tuh lawangnya 7, 6 tuh bini mau sih. Bini mau sih, nang selawang hal itu lah. Itu di kajangnya tape kolor di situ siap lagi udah lah, makanya kita sabar tuh orang sudah lah. Banyak orang nang laki itu jadi wali gara-gara sabar dia jadi wali kata karena kita jadi wali lali rumusnya mah tidak bisa sabar. Kemudian yang keenam syarat wudu bahwa mengetahui ia akan keadaan wudu itu fardu atasnya. Artinya harus ada ilmunya. Oh ini basuh muha fardu rukun wajib, basuh tangan wajib, harus tahu ilmunya.
Yang ketujuh bahwa jangan dietikatkannya sunnah itu akan fardu. Misalnya basuh telinga, dalam mazhab Syafi'i basuh telinga ini hukumnya sunnah. Tapi dalam mazhab yang lain basuh telinga hukumnya wajib. Nah, supaya keluar dari perbedaan pendapat ulama ini, jangan ditinggalkan basuh telinga. Walaupun sunnah. Aku di mazhab Syafi'i sunnah itu ada payah aja. Jangan, tetaplah dilakukan tadi walaupun sunnah. Yang kedelapan bahwa keadaannya dengan air yang suci lagi mensucikan. Air suci lagi mensucikan ada berapa? 7. Ya kalau lah 7. Di antaranya apa? Air laut, air es, air hujan. Pokoknya air yang turun dari langit dan air yang keluar dari bumi itu suci mensucikan. Selama tidak bercampur dengan sesuatu apapun. Nah, Ustaz, kalau air kelapa Ustaz boleh nggak dipakai untuk wudhu? Ya kan sah. Air nior tuh junior. Dulanya itu sama musuh mau tapi serikat. Ada mau agar wudhu kada sah juga lah. Nah, dia suci tapi tidak bisa mensucikan, termasuk banyu sirup, banyu teh, banyu kopi. Suci, buktinya suci kita boleh minum, tapi kada bisa untuk mensucikan. Ada orang wudhu pakai banyu sirup, ada habis kena burung serangga lah, seorang disambut tadi. Jadi harus paham kita bahwa air itu suci lagi mensucikan. Kayak bunyi bentang. Bolehlah dan wudhu. Bolehlah. Boleh. Ini dari apa? Dari mata air. Nah, kalau dari mata air seperti air mineral, aqua, JR dan lain sebagainya itu mata air boleh dasar wudhu. Kecuali banyu ini tercampur dengan banyu yang bekas bersuci, jadi mustamal, maka tidak sah untuk bau wudhu. Tapi kalau banyu mustamal ini dibanyakan lebih dari 2 bola, maka dia menjadi suci lagi. Tapi alhamdulillah musim hujan kita ada kekurangan banyu lah, ada apa-apa. Tapi tetap makruh hukumnya kalau kita wudhu berlebihan memakai air, mandi junub berlebihan memakai air, tetap makruh. Walaupun air kita ini banyak, banyu kita ini banyak. Contoh kita wudhu memutar keran, berhabisan memutar, banyak keluar banyunya, itu makruh. Makanya kalau memutar keran itu sekira-kira cukup. Ini kadang putarnya, ini bukan diri gitu. Mahal ini baru. Ini lah. Pengurus marah, ini pengurus tampar gitu. Awak keran hidup lagi bukan diri. Habis mah, mau banjir banyu tadi keluar. Orang hendak panjang mati akan melukaran, walaupun kada kita nang bayar lah, apapun kada kita nang bayar. Mau nikah buka keran tuh jar perguruan kami di Banjar, akan butuh itu sekedarnya aja. Nah, jangan dia bisa. Nah, kecuali memang kerannya tadi lubangnya halo itu kada habis, kada keluar tuh dia bisa kan. Tapi mau lubangnya ganal tadi banyak keluarnya, sekedarnya aja dibuka. Jangan terlalu berhemat, itu makruh. Sampai kita mandi junub di laut aja, kalau berlebihan itu makruh. Di laut tuh apalagi di rumah. Nah, jadi jangan berlebihan, mestinya 3 kali basuh kepala, tubuh, badan lah dimandiakannya, disiramnya tadi sampai 4-5 kali, itu makruh karena berlebihan tadi. Kemudian lagi yang ke-11 bahwa ada air itu mengalir pada anggota wudhunya. Jadi kada sah wudhu tadi main cacap. Kalau cacap nah, upahnya banyu tadi kata makan aja. Itu kada sah. Harus mengalir banyu tadi. Lah harus mengalir. Dan ke-12 bahwa jangan dipalingkan niat wudhu itu kepada yang lainnya. Dan jika dibasuhnya akan anggotanya dengan niat lain wudhu seperti niat bersejuk-sejuk atau niat menghilangkan kotoran, maka tidaklah sah wudhunya. Ini lagi wudhu basuh muha, kebetulan nih hari panas nih, hendak berdingin, hendak bersejuk-sejuk, maka kembali ke sah wudhunya dari karena niatnya sudah berubah. Sama kita sembahyang, asalnya sembahyang Allahu Akbar. Lah, cuman HP ada di hingga sejadah. Dalam hatinya, seandainya HP ini berbunyi, ada orang nelpon, aku akan sembahyang. Sebelum HP tadi berbunyi, sembahyangnya sudah batal. Karena ada niat hendak membatalkan
sembahyang. Yang ke-13, bahwa tiada beserta wudunya dengan yang membatalkan wudu, seperti memegang kemaluan atau lainnya, itu batal wudu. Itu pun memegangnya dengan telapak tangan. Jadi misalnya kita sudah wudu pakai handuk, mandi wudu pakai handuk, batal baru pakai handuk. Apakah telapak tangannya tercapai kemaluan batal? Tapi telapak tangan, kalau belakang telapak tangan tuh kada batal. Nah, jadi kalau gatal pakai siku kan garut. Karena pakai tumit betis kok kuat karatnya kesatnya. Garut liur sedikit. Itu kada batal. Yang batal tuh pakai telapak tangan. Nah, kok orang dari dia kalau menggarui itu. Yang ke-13, yang ke-14, bahwa yang ke-14 dan ke-15 bahwa masuk waktu dan bahwa diperturutkan antara pekerjaan wudu antara wudu dengan sembahyang. Ini dikhususkan untuk orang yang berhadas kecil, orang yang salisil baul terus menerus air kencingnya menetes, maka dia berwudu ketika masuk waktu sembahyang. Karena kita nih Pak macam-macam penyakit. Ada nang penyakit kencing menetes. Kami ada bisi kawan mengeluh, Ustadz ya ulumi selalu netes punya sampai kada tuntung jarulun pika wudu bila sudah ada hanya wudu, ada boleh wudu dulu hanya ada lah. Jadi dan itu pun wudunya hanya cukup untuk satu sholat, kada boleh dua sholat saja. Ada aja. Jadi ujar nang perburuan amun hendak kada kana kancing menetes tadi lah, kita duduk nang kaya apa tuh, apa jongkok kah, jongkok itu. Nah, ibatu hanya meluncat. Itu ada guru kami di Banjarmasin. Ibatu hanya meluncat sehari 10 kali supaya jangan karena kencing menetes dan jangan karena ambien. Apa tuh kayak jongkok? Lain pusat. Apa siap lah. Nah, jongkok tadi. Apa itu kalau? Nah, spot jam. Karena hukum lah. Biasa di sekolah kayak tuan murid sejam lah. Kalau pusat ini kan loncat 10 kali minimal sehari. Itu supaya ujar sidin jangan karena ambien dan jangan karena kencing menetes, salisil baul kalau bahasa Arabnya. Nah, ini mau kita siap tuh nyaman beribadah. Tapi jangan pulang kita nih sakit fulir beribadah. Imam Syafi'i itu Pak 10 tahun lebih kalau beribadah terutama mengajar bawa mangkok. Beliau kalau ngajar bawa mangkok yang lumayan besar, jadi beliau duduk di bawahnya mangkok. Rupanya apa? Beliau kena ambien. Jadi bila duduk keluar darah sakit, tapi beliau istiqomah sampai kayak itu tuh orang bahari himmahnya, keinginan kuat hendak ngajar rumah sampai keluar darah ambiennya tadi, tapi masih mengajar. Nah, kita ini sariawannya para yang guru pakai aja sariawan para yang 3 hari lah para. Kayak itulah orang bahari beda dengan orang luar ini. Nah, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni kita, mengabulkan hajat kita, berkat Nabi Muhammad SAW, berkat wali-wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berkat guru-guru kita. Amin ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jemaah majelis yang mulia, sebelum kita membaca doa, mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang masalah tadi fikih tadi kan? Nah, silahkan. Sebelum kita baca doa, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kalau banyu laut pun dibagi obat, salah di modo. Obat apa ya? Kapurit ya. Iya. Banyu laut titanium taruh ya, dicampur kapurit lalu jadi bersih, sah digunakan untuk wudhu, asalkan rasanya jangan berubah. Lah rasanya baunya jangan berubah. Kalau warnanya memang fungsi kapurit itu menghilangkan, menjernihkan warna, sah saja ada apa-apa.
Cuman anda favoritnya tadi timbai saja atau dikabulkan, jangan diudak. Favorit udak pakai tangan ya. Jadi kata lagi sah. Itu banyak kejadian kita di terminal. Apalagi yang rumahnya belakangnya sungai, itu tinggal nyedot, campornya favorit bersih. Boleh. Yang lain. Betul ya. Kalau dia paham. Kalau kamu tuh nangkep dulu ya, Pak. Sanang melihat di lambung betul juga nggak tujuh ya. Nah, pokoknya paham nggak paham untuk kerja. Jelas kada lapah menerangkan sejam tuh. Tapi bila paham itu ada sakit benar hati banyak. Sepuluh sejam menerangkan dia waktu sungguh bertanya. Adakah pertanyaan lagi? Jadi kita nih mulai membahas fikih ini bagaimana bila ada yang ingin ditanyakan, bila kita bisa jawab, insya Allah kita jawab. Kalaupun nggak ada bisa, insya Allah pertemuan yang akan datang insya Allah bisa dijawab. Nah, bila ada yang muskil, bila ada yang mungkin ada permasalahan tentang fikih khususnya, silahkan yang ingin ditanyakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma an'amta 'alaihim wa an'amta. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa natubu ilaik wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau ada yang belum buat ada yang penting. Orang.